Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Still 8 participants. Silakan kita tunggu yang lain ya. Karena 9 masuk lagi. 10. Oke, sambil menunggu kawannya. Jadi hari ini kita masih membahas naratif teks. Masih membahas naratif teks. Dan ini nanti antum kerjakan di rumah ya, antum kerjakan di rumah. Ini dijadikan tugas bulanan untuk bulan ini, bulan 1. Dan ini nanti dikumpulkan ke Ustadz ya, dikumpulkan ke Ustadz, jawab dikumpulkan ke Ustadz. Nih Ustadz kasih lihat contoh soalnya. Nah misalnya ini kalau di screen antum apa nih gambarnya nih? Bulat ya, titik bulat hitam ya. Yes, Oke. yes, Dad. Ini seharusnya nomor nih, tapi nggak apa-apa. Nah ini kan soalnya seperti ini ya, anggap ini nomor 1, anggap ini nomor 1. Nah berarti cara pengerjaannya adalah antum tulis namanya dulu, kelas, nama lengkap kelas, baru tanggal seperti biasa. Lalu tulis nomor 1, misal nomor 1 nih ya, ini nomor 1. What is the story about? Nah, tentang apa cerita tersebut? Tulis soalnya, lalu cukup pilih jawabannya 1. Paham ya? Jadi tulis soal, lalu pilih jawabannya 1. Jawabannya juga ditulis kalimatnya. Misalnya C, Tumang a dog husband. Misalnya, tulis ya. Begitu juga yang lainnya. According to the story, neither nih. Tumang was, nah misalnya apa jawabannya? Good at hunting deer. Tulis they good at hunting deer. Oke, paham sampai sini ya? Oke, paham. Nah, tugasnya ini bentuknya individu. Jadi bukan kelompok, individu. Masing-masing harus mengerjakan ini. Jadi cukup itu aja yang nanti tulis lalu dikumpulkan. Paling lama Ustadz tunggu hari Sabtu. Hari Sabtu, jadi 2 hari aja pengerjaannya. Hari Sabtu paling lama Ustadz tunggu. Nanti filenya ini Ustadz kirimkan ke di admin yang ngirim ya. Admin kirimkan ke grup 9C sama 9D. Jadi bisa antum lihat di rumah ya, baik di laptop ataupun di HP. Jadi nggak harus mengulang videonya lagi. Tapi ini Ustadz bantu untuk bahasnya, untuk bahas teksnya ini. Ya, ini tentang Sangkuriang, cuma lebih lengkap. Yang kemarin kita bahas itu potongan-potongan. Nah, ini Sangkuriangnya lebih lengkap bahasanya. Oke, sambil menunggu kawannya masih 16 ya, 5 menit lagi kurang lebih. Nah, jadi ketika nanti dikumpul paling lama tuh hari Sabtu sebelum maghrib ya, foto kalau bisa bersih hasilnya, bersih. Pertama kalau tulisannya nggak bisa dibaca, Ustadz nggak bisa nilai. Jadi Ustadz kasih tulisan nilainya itu hanya sebatas KKM saja. Nah, jadi nanti pas pada di akhir kalau nilainya kurang remedial. Nah, lalu yang kedua, usahakan jangan terlambat. Kalau terlambat, Afwan juga Ustadz nggak terima. Jadi tetap pada akhirnya remedial. Ya, jadi tolong perhatikan betul-betul rule-rule-nya, peraturannya ya, kapan dikumpul dan bagaimana cara mengumpulkannya. Oke, paham ya? Insya Allah mudah, nggak susah. Kelompok, Ustaz. Sendiri, individu. Nah, insya Allah mudah. Cuma 6 soal, antum cuma tulis soalnya lalu pilih jawabannya 1.
Dan ini akan kita bahas teksnya. Kita coba bahas teksnya lagi. Dan itu rasa Ustadz lebih memudahkan, sangat memudahkan antum. Tinggal antum atur aja waktunya kapan mengerjakannya. Ustadz, nanti cara ngumpulnya di grup aja lagi, Ustadz. Nggak usah, cara ngumpulnya WA Ustadz, pribadi, Japri. Ya, Japri ke Ustadz. Oke, Ustadz. Oke, baik ya. Ini masih 20. Oke, kita punya waktu lebih kurang 3 menit lagi, kita tunggu sampai kawannya banyak yang hadir ya. Kalau 3 menit nggak hadir main, kita lanjut. Oke, gimana dengan asesmen nasionalnya? Dibatalkan ya? Dibatalkan apa ditunda? Yang pengganti UN, kan ada pengganti UN tuh. Dari Menteri Pendidikan. Atau tetap UN? Oke, 2 menit lagi. Once upon a time. Betul. Safik. Tama. Tama siapa nih Tama? Wirayuda Pratama, Ustaz. Wirayuda Pratama. Kok namanya singkat-singkat? Bisa diedit nggak? Jadi nama lengkap? Nggak bisa, Ustaz. Dikunci sama Ustadznya. Berarti untuk pertemuan selanjutnya harus nama lengkap ya. Jangan singkat-singkat. Nanti nggak tahu absensinya. Dianggap nggak hadir nanti. Wow. Iya, bahaya. Karena ada adminnya yang menentukan. Bisa diganti tuh. Ganti akun lah, ganti akun. Bisa, Ustaz, diganti namanya. Bisa kan? Ya udah nanti ganti. Kena aja dulu ke bawah. Buka setting. Kalau buka Zoom-nya pertama itu, Ustaz, ada disuruh bikin namanya dulu, Ustaz. Berarti nanti pas pertemuan selanjutnya atau pelajaran lain mohon diganti ya. Wirayuda Pratama ya namanya. Oke, tidak menjawab si Wira. Masya Allah. Barangkali dia nggak di depan laptopnya. Oke, baik ya, kita bahas ya. Nah, coba lihat screen-nya. Di sini sedikit lebih banyak daripada yang pekan lalu. Nah, lebih banyak dan cerita lebih lengkap. Hanya beda sedikit saja. Tapi intinya adalah bahwasannya si Tumang itu ayahnya dari Sangkuriang, kan gitu kan. Dayang Sumbe itu ibunya. Nah, lalu dia membunuh si Tumang. Ya, karena nggak mendapatkan seekor rusa. Jadi dibunuhnya oleh si Tumang. Oke, coba kita perhatikan ternyata ada hal yang kelewatan, ya, ada yang kelewatan. Nah, maka dari itu kita perhatikan bersama isi dari cerita naratif ini. Judulnya ini sebenarnya Tangkuban Perahu. Bisa juga Sangkuriang. Nah, pernah nggak dengar Tangkuban Perahu di Jawa Barat? Pernah. Nah, Pernah. di sinilah apanya cerita mitosnya, ya kan? Cerita mitosnya perahu, gara-gara perahu dijungkir balikan lalu terciptalah Tangkuban Perahu. Padahal sudah Allah tulis semua ya kan, sudah Allah takdirkan semua gitu, tapi ada cerita-cerita mitosnya. Entah Orang dari itu, Ustaz, bodoh-bodoh, Ustaz. Wais, gitu ya. Oke, nggak apa-apa, kita bahas sama-sama ya. Kita bahas sama-sama.
Once upon a time in West Java. Nah, suatu ketika di Jawa Barat, lived a writer king who had a beautiful daughter. Tinggal seorang writer king, raja penulis, who had a beautiful daughter, yang memiliki anak perempuan yang cantik. Her name was Dayang Sumbi. Namanya adalah Dayang Sumbi. Nah, ternyata Dayang Sumbi ini anak dari writer king. She like waving very much. Dia menyukai apa waving? Waving apa? Menenun. Menenun. Ya, dia sangat menyukai menenun. Once she was waving a cloth. Ya, suatu ketika dia sedang menenun sebuah pakaian. When one of her tools fell to the ground, ketika salah satu alat-alatnya jatuh ke dalam ke tanah, ya, to the ground. She was very tired. Dia sangat lelah. At the same time, she was too lazy to take it. Dia sangat lelah dan di waktu yang sama, she was too lazy to take it. Dia terlalu malas untuk mengambilnya. Nah, then she just shouted out loudly. Jadi dia hanya shouted apa? Shouted. Berapa? Berkata. Berteriak. Shouted. Shouted out loudly. Berteriak dengan sangat keras, kencang. Anybody there? Ya. Orang di sana, bring me my tool. Bawakan alat saya. I will give you special present. Saya akan memberimu hadiah yang spesial. Special present. If you are female, jika kamu perempuan, I will consider you as my sister if you are male. Nah, ini seharusnya titik. I will consider, saya akan mempertimbangkan kamu menjadi saudara perempuan saya. If you are male, jika kamu laki-laki, I will marry you suddenly. I will marry you. Ini titik seharusnya nih. Kok nggak ada titiknya? I will marry you. Jadi katanya hadiah spesialnya itu kalau misalnya yang ngambil perempuan dijadikan saudara. Kalau yang ngambil laki-laki dinikahkan, ya, menikah. Nah, baru suddenly a male dog. Tiba-tiba anjing laki-laki, anjing jantan, its name was Tumang came. Nah, tiba-tiba anjing laki-laki yang namanya Tumang datang. Nah, he brought her falling tool. He brought her falling tool. Dia membawa alat yang jatuh. Nah, alat yang jatuh tadi dia bawa sama Tumang. Dayang Sumbi was very surprised. Dayang Sumbi sangat terkejut. She regretted her word, but she couldn't deny it. Dia menyesal dengan perkataannya, tetapi dia tidak dapat menolaknya. Deny ini menolak. Oke. Regretted ini menyesal. Nah. So she had married Tumang and left her father. Nah, jadi Bang Bodi. Nah, ada iklan ya, sebentar ya, ada iklan. Sebentar aja ada iklan. Oke. Abaikan sebentar ya, abaikan sebentar. Sampai mana tadi? Iya, ini iklannya mahal ini. Harga sewanya mahal. Pegangannya beda ya kan? Service. Oke, kita lanjutkan. Nanti tolong kameramen di skip. Canda Bang Budi. Oke. Sampai mana tadi?
Oh, so she had married Tumang and leave her father. Nah, jadi dia menikah dengan Tumang dan meninggalkan ayahnya. Then they lived in small village. Kemudian mereka tinggal di desa yang kecil, village, desa yang kecil. Several months later they had a son. Ya, beberapa bulan kemudian mereka memiliki seorang anak laki-laki. His name was Sangkuriang. Namanya adalah Sangkuriang. He was a handsome and healthy boy. Dia adalah seorang anak laki-laki yang ganteng dan sehat. Healthy boy. Sangkuriang like hunting very much, especially deer. Nah, jadi dikatakan di sini Sangkuriang menyukai pemburuan, ya, menyukai berburu, sangat menyukai berburu. Terkhusus deer, rusa. He often hunted to the wood using his arrow. Iya, yang ada. Ya, dia sering berburu ke hutan menggunakan anak panahnya. When he went hunting, ketika dia pergi berburu, Tumang was always with him. Jadi Tumang selalu dengan dia. Nah, one day, masuk paragraf baru ya. One day, Dayang Sumbi wanted to have deer's heart, so she asked Sangkuriang to hunt for a deer. Nah, jadi suatu hari Dayang Sumbi ini menginginkan hati atau jantungnya rusa. Jadi dia meminta Sangkuriang untuk berburu seekor rusa. Nah, then Sangkuriang went to the wood with his arrow. Jadi dia pergi ke hutan dengan anak panahnya dan his faithful dog, dan anjing yang setia, Tumang. Ya, anjingnya Tumang. But after ini T nih. But after several days in the wood, ya, setelah beberapa hari di hutan, Sangkuriang could not find any deer. Jadi Sangkuriang tidak bisa menemukan rusa-rusanya. Then were all disappear. Dan kemudian di mana semuanya disappear, hilang, ya, hilang dari peredaran, disappear. Sangkuriang was exhausted and desperate. Nah, Sangkuriang sangat lelah dan apa nih? Putus asa. Kecewa bukan desperate. Ya. Kalau kecewa. Ekspresi ngeri Baru he did not want to disappoint. Nah, ini baru kecewa. Dia tidak ingin mengecewakan her mother, ibunya. Ya, karena dia tidak ingin mengecewakan ibunya, jadi dia membunuh Tumang. Oke. He did not, but Dayang Sumbi knew that it was he did not know that Tumang was his father. Tumang's heart to her mother, but Dayang Sumbi knew that it was Tumang's heart. She was so angry that she could not control her emotion. Nah, sama kayak kejadian yang kita bahas semalam. Jadi ketika dibunuhnya si Tumang itu, dibawanya jantung si Tumang itu kepada Dayang Sumbi. Karena cintanya Dayang Sumbi kepada Tumang, jadi dia tahu bahwa itu adalah jantungnya si Tumang, bukan jantung si rusa. Maka dari itu she could not control her emotion. Nah, jadi dia nggak bisa mengontrol emosinya. Dia memukul Sangkuriang sampai luka. Ada bekasnya di sini. There was a scar in his head. Nah, kalau wounded ini luka, ya kan? Nah, kalau scar ini bekas luka. Nah, she also repelled her son. Nah, dia juga mengusir. Repel ini mengusir. Sangkuriang left her mother in sadness. Sangkuriang meninggalkan ibunya dengan kesedihan. Nah, ya, jadi ingat, coba
coba kita pahami. Mungkin di paragraf selanjutnya ini terdapat apa namanya situasi yang klimaks, yang kelewatan yang kita bahas pada pekan lalu. Coba kita bahas ya. Many years passed and Sangkuriang became a strong young man. Jadi setelah beberapa tahun lewat dan Sangkuriang menjadi seorang laki-laki yang kuat dan muda, laki-laki muda yang kuat. He wandered, dia mengembara, wander ini mengembara everywhere, kemana-mana. One day he arrived, suatu hari dia tiba at his own village. Nah, di desanya, ya, di desanya sebelum dia diusir itu tadi. Nah, but he did not realize it. Nah, tetapi dia tidak menyadarinya karena sudah terlalu lama, ya kan? Dia tidak menyadarinya bahwasanya itu desanya. There he met Dayang Sumbi dan di sana dia bertemu dengan Dayang Sumbi. At the time Dayang Sumbi was given an eternal beauty by God. Nah, di waktu yang sama Dayang Sumbi itu diberikan eternal beauty by God. Kecantikan yang kekal. Jadi eternal itu kekal atau abadi. Jadi Dayang Sumbi itu diberikan kecantikan yang kekal oleh Tuhan, oleh God. So he stay young forever. Jadi dia tetap muda selamanya. Ya, jadi dia tetap muda selamanya. Both of them did not each other. Kedua dari mereka did not each other. So they fall in love and then they decided to marry. Nah, jadi karena mereka nggak tahu saling mengetahui, mereka itu jatuh cinta dan mereka memutuskan untuk marry. Nah, ini yang ketinggalan pada pekan lalu ya, nggak sampai ceritanya. Nah, baru but then Dayang Sumbi recognized a scar on Sangkuriang's head. Nah, tetapi Dayang Sumbi itu mengenali scar, bekas luka. Ya, bekas luka di jidatnya si Sangkuriang. Nah, jadi she knew that Sangkuriang was his son. Jadi dia tahu bahwa Sangkuriang itu adalah anaknya. It was impossible for them to marry. Dia tidak mungkin bagi mereka untuk menikah. She told him but he did not believe her. Si Dayang Sumbi tadi memberitahukan si Sangkuriang, tapi Sangkuriang nggak percaya. He wished that they marry soon. Dia berharap bahwasannya mereka akan segera menikah. So Dayang Sumbi gave very difficult condition. She asked Sangkuriang to build a lake and a boat in one night. Nah, jadi Dayang Sumbi itu memberikan syarat yang sangat susah, ya, atau kondisi very difficult condition. She asked Sangkuriang, dia meminta Sangkuriang untuk membangun sebuah danau dan sebuah perahu, ya, dalam satu malam, in one night. She said she needed that for honeymoon. Nah, dia bilang alasannya, alibinya, dia bilang bahwasannya dia perlu itu untuk honeymoon. Nah, padahal untuk menolak si Sangkuriang itu tadi karena dia anaknya. Nah, lalu disetujui sama Sangkuriang. Sangkuriang agreed, setuju dengan pertolongan jin dan roh-roh halus. Ya, ini syirik ya. Dengan pertolongan jin dan roh halus, namanya ceritanya aja udah bohong. Dengan pertolongan jin dan roh halus, Sangkuriang tired to build them. Ya, ini try bukan tired ini. R-nya duluan, baru I. Kita edit ya. Try to build them. Sangkuriang mencoba untuk membangun mereka. By midnight, di tengah malam, he had completed the lake by building dam in Citarum River. Nah, di tengah malam dia sudah komplit menyelesaikan danau dengan membangun sebuah dam. Nah, dam ini tempat air itu, paham ya? In Citarum River, di Sungai Citarum. Then he started making the boat. Nah, dan kemudian dia memulai untuk membuat perahu. It was almost dawn when he almost finished it. Dawn apa? Subuh.
Nah, jadi syaratnya itu ketika matahari udah terbit, nah kalau dia belum siap berarti dia gagal. Nah, gitulah syaratnya. Jadi itu hampir subuh dan mereka hampir menyelesaikannya. Sementara itu, meanwhile, Dayang Sumbi kept watching on him. Dayang Sumbi itu tetap melihat mereka. She was very worried. Dia sangat khawatir ketika dia mengetahuinya. Nah, so she made lights in the east. Jadi dia membuat semacam cahaya di bagian east, timur. Ya, dia membuat memanipulasi cahaya di bagian timur. Nah, jadi then the spiritist thought that was already done. Nah, jadi roh-roh halusnya itu berpikir bahwasannya ini sudah hampir subuh. Ya, sudah hampir subuh. Nah, jadi kalau misalnya udah subuh, mereka balik ke asalnya, kan gitu. Nah, it was time for them to leave. Nah, ini waktunya untuk mereka meninggalkan si Sangkuriang. They left Sangkuriang alone. Mereka meninggalkan Sangkuriang sendiri. Nah, itulah tadi perbuatan yang nggak betul kan. Without their help, he could not finish the boat. Nah, tanpa pertolongan mereka, dia tidak dapat menyelesaikan perahunya. Oke, intinya si Sangkuriang itu gagal. Nah, baru kita lihat Sangkuriang was angry. He kicked the boat. Dia marah lalu menendang kapalnya, padahal sikit lagi siap. Then the boat turned upside down. Lalu kapalnya itu terbalik. Ya, lalu kapalnya itu terbalik. Jadi kapal nih ditendang terbalik. Kuat kali tendangannya ya, berarti terbalik. Baru selanjutnya it later, kemudian itu menjadi tiba-tiba kapal yang terbalik menjadi gunung Tangkuban Perahu. Nah, kira-kira gitulah jalan ceritanya. Ya, makanya Jadi gunung ya. itulah. Nah, itulah dia. Cerita naratif. Namanya udah naratif, kan cerita khayalan. Nah, baru which means an upside down boat, yang artinya adalah kapal yang terbalik. Nah, Tangkuban Perahu itu kapal yang terbalik. From a distance, the mount really looks like an upside down boat. Nah, jadi dari kejauhan, tampak kejauhan, gunungnya itu benar-benar terlihat seperti kapal terbalik. Nah, jadi itulah cerita cerita khayalan, mitos atau apalagi kita sebut dongeng, ya kan, dari Tangkuban Perahu. Nah, oke. Jadi pertanyaannya, klimaksnya mana? Klimaksnya mana? Pasti. Selesai, Pak. Pak. Klimaksnya mana? Klimaksnya saat dia membunuh Tumang, Sangkuriang membunuh Tumang, atau si Sangkuriang gagal membuat perahunya itu tadi? Klimaks itu apa? Gagal itu, Sat. Ya? Iya, waktu gagal membuat perahunya tadi. Nah, baru itu pokoknya yang sudah kita bahas tadi akan membantu antum untuk menjawab soalnya di sini, ya. Jadi mohon untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, seluruhnya ada 6 soal, buat soalnya, lalu pilih salah satu jawabannya dan kirimkan lewat WA. Insya Allah ini akan dikirim melalui grup ya, grup 9C, 9D. Oke ya, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.